1. Cermatilah paragraf berikut ini. Sebenarnya musibah banjir dapat dicegah. Pencegahan banjir dapat kita lakukan bersama dengan kegiatan yang terlihat sepele, yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Mengapa demikian? Berdasarkan fakta yang didapat, penyebab utama banjir di hampir semua wilayah di Indonesia adalah tersumbatnya saluran pembuangan dan sungai oleh sampah. Oleh karenanya, masyarakat harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Sekecil apapun sampah, kita harus membuangnya di tempat sampah. Mari kita mencegah banjir dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ciri teks persuasi pada paragraf tersebut adalah tertuang dalam pernyataan sebagai berikut, kecuali A. bersifat mengajak atau memengaruhi pembaca, pendengar, B. menggunakan kata-kata yang bersifat mengajak, C. menggunakan kalimat pertanyaan, D. menggunakan kata kerja imperatif. Pada paragraf tersebut, terdapat penggunaan kalimat pertanyaan, sehingga opsi C tidak sesuai sebagai ciri yang tidak termasuk dalam teks persuasi. Ciri teks persuasi melibatkan ajakan, kata-kata yang bersifat mengajak, serta penggunaan kata kerja imperatif untuk memengaruhi pembaca atau pendengar. 2. Cermatilah paragraf berikut. Bumi adalah tempat tinggal kita. Tanpa bumi tentu kita akan musnah. Namun, saat ini bumi kita terancam dengan menipisnya lubang-lubang ozon di atmosfer. Hal ini menyebabkan pemanasan global yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu akibat pemanasan global itu adalah mencairnya es di kutub, sehingga air menutup semua daratan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita menjaga bumi ini dan mengatasi pemanasan global agar kita terhindar dari bencana. Paragraf tersebut merupakan penggalan teks persuasi. Berdasarkan isi paragraf tersebut, tujuan yang tertuang dalam teks tersebut adalah A. memberitahukan bahwa bumi adalah tempat tinggal kita. Tanpa adanya bumi kita akan musnah. B. mengajak umat manusia harus menjaga bumi dari bahaya pemanasan global akibat lapisan ozon yang mulai berlubang. C. memberikan informasi bahwa pada saat ini bumi terancam dengan menipisnya lapisan ozon bahkan sudah mulai berlubang. D. menyampaikan bahwa pemanasan global sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan sudah terlihat dari mencairnya es di kutub. Paragraf tersebut bersifat persuasif, karena mengajak pembaca untuk bertindak dan menjaga bumi dari bahaya pemanasan global, yang disebabkan oleh menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Tujuan teks ini adalah memberikan ajakan atau persuasi kepada pembaca, untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga bumi agar terhindar dari dampak buruk pemanasan global. 3. Cermatilah paragraf berikut. Rokok merupakan teman akrab yang memberikan dampak negatif yang merugikan bagi pengisap atau pecandunya. Akibat merokok, tubuh kita dirongrong zat aditif sehingga tanpa kita sadari menjadi rentan terhadap penyakit dan terasa makin cepat menua. Di samping itu, kondisi perekonomian juga menjadi tidak seimbang, besar pasak daripada tiang. Jumlah pengeluaran bertambah untuk membeli rokok yang seharusnya dapat ditabung untuk hari esok. Oleh karena itu, kurangilah dan usahakan berhentilah merokok agar hidup menjadi lebih baik. Kalimat persuasif dalam paragraf tersebut dinyatakan oleh kalimat nomor A1, B3, C4, D5. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak tindakan terdapat pada kalimat terakhir paragraf, yaitu kalimat nomor 5 yang menyatakan, oleh karena itu, kurangilah dan usahakan berhentilah merokok agar hidup menjadi lebih baik. Kalimat tersebut mengandung ajakan untuk mengurangi atau berhenti merokok, sehingga merupakan kalimat persuasif. 4. Cermatilah paragraf berikut. Dewasa ini teknologi internet makin mudah diakses oleh siapapun. Internet memberikan banyak manfaat yang berdampak positif bagi kehidupan. Sebagai contoh, dengan internet kita bisa memperoleh banyak informasi, mempermudah komunikasi, bahkan banyak orang yang memanfaatkan peluang bisnis melalui internet. Namun sayangnya masih banyak pihak yang menyalahgunakan teknologi ini. Misalnya,
Makin maraknya penipuan, pembajakan, bahkan yang baru-baru ini terkuak yaitu adanya penculikan akibat interaksi di media sosial dengan orang yang salah. Istilah teknologi yang digunakan dalam paragraf persuasi tersebut adalah A. Internet, B. Interaksi, C. Informasi, D. Komunikasi. Istilah teknologi yang digunakan dalam paragraf persuasi tersebut adalah internet. Paragraf membahas tentang dampak positif dan negatif dari akses mudah ke teknologi internet, serta pemanfaatan internet untuk memperoleh informasi, mempermudah komunikasi, dan peluang bisnis. 5. Cermatilah paragraf berikut. Bencana alam tanah longsor dan banjir besar tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan tepi-tepi jalan lainnya dengan mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami organisasi kasih bangsa tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Kalimat fakta pada teks tersebut ditandai oleh nomor A1, B2, C3, D4. Kalimat fakta adalah kalimat yang menyampaikan informasi yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya. Pada paragraf tersebut, kalimat yang bersifat fakta adalah kalimat nomor 4, yaitu, oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kalimat ini memberikan nasihat atau peringatan kepada masyarakat berdasarkan fakta, bahwa ada oknum yang memanfaatkan bencana alam untuk memungut uang secara tidak bertanggung jawab. 6. Kalimat berikut yang menggunakan konjungsi sebab akibat adalah, A. Salah satu kelemahan pupuk anorganik adalah dapat mencemari tanah, B. Pupuk organik bagus karena mampu mengurai unsur hara dalam tanah, C. Ayo galakan penggunaan pupuk organik di kalangan petani, D. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tanaman. Pada kalimat tersebut, terdapat hubungan sebab akibat antara kelemahan pupuk anorganik, sebab, dengan dampaknya yang dapat mencemari tanah, akibat. 7. Kalimat yang menggunakan kata tugas yang menyatakan ajakan adalah, A. Jangan membiasakan anak-anak membeli jajan terbuka yang dijual di tepi jalan, B. Banyaknya siswa sakit perut akhir-akhir ini akibat makan jajanan tidak bersih, C. Marilah kita biasakan anak-anak membawa bekal dan menjaga kebersihan. D. Anak-anak dibiasakan membawa bekal karena lebih bersih dan sehat. Pada kalimat tersebut, terdapat kata, marilah, yang bersifat ajakan atau seruan untuk bersama-sama melakukan suatu tindakan. 8. Cermatilah informasi berikut. Kalimat ajakan yang tepat berdasarkan informasi tersebut adalah, A. Hindari penggunaan pupuk anorganik karena lebih banyak merugikan, B. Saat ini masih banyak petani yang mengandalkan pupuk anorganik, C. Pupuk organik sudah terbukti mampu menjaga kelembaban tanah, D. Pupuk organik adalah pupuk yang dihasilkan oleh kotoran hewan dan sampah. Kalimat ajakan yang tepat berdasarkan informasi tersebut adalah, hindari penggunaan pupuk anorganik karena lebih banyak merugikan. Pernyataan ini mengandung ajakan atau himbauan untuk menghindari penggunaan pupuk anorganik, dengan alasan bahwa pupuk tersebut lebih banyak merugikan. 9. Cermatilah teks berikut. Produk olahan susu cempaka mengandung nutrisi utama, seperti kalsium, protein, vitamin D, vitamin B12, riboflavin, dan potasium. Vitamin dan mineral ini membuat produk olahan susu cempaka menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Mengonsumsi produk olahan susu cempaka setiap hari merupakan cara yang luar biasa untuk memastikan Anda mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.
Oleh karena itu, sebaiknya minum susu sapi setiap hari. Teks tersebut dikategorikan teks persuasi karena A. Ada urutan waktu dalam rangkaian argumentasi, B. Menggunakan kalimat yang menyatakan kronologis, C. Bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan pembaca, D. Memiliki data dan fakta untuk memperkuat argumentasi. Teks tersebut dikategorikan sebagai teks persuasi karena menyajikan fakta dan data, kandungan nutrisi seperti kalsium, protein, vitamin D, vitamin B12, riboflavin, dan potasium, untuk memperkuat argumen bahwa mengonsumsi produk olahan susu cempaka setiap hari adalah cara yang luar biasa untuk memastikan mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Fakta dan data ini digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang pentingnya produk tersebut dalam pola makan sehat dan mendorong pembaca untuk minum susu sapi setiap hari. 10. Cermatilah teks berikut. Produk olahan susu cempaka mengandung nutrisi utama, seperti kalsium, protein, vitamin D, vitamin B12, riboflavin, dan potasium. Vitamin dan mineral ini membuat produk olahan susu cempaka menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Mengonsumsi produk olahan susu cempaka setiap hari merupakan cara yang luar biasa untuk memastikan Anda mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya minum susu sapi setiap hari. Mengonsumsi produk olahan susu cempaka akan mempercepat penurunan berat badan dan membantu menjaga berat badan yang ideal. Susu meningkatkan kekuatan dan kepadatan tulang. Susu bahkan memperbaiki kesehatan jantung dan membantu mencegah kanker. Segelas susu mengandung vitamin, mineral, dan banyak manfaat kesehatan. Menurut Dr. Bill Sears, profesor klinis bagian anak di Universitas California di Irvine, susu memiliki banyak nutrisi penting. Asosiasi Produk Susu Internasional atau International Dairy Foods Association, IDFA, mendukung gagasan ini. IDFA juga menyebutkan banyak profesional dan kelompok kesehatan berpandangan sama. Tujuan utama teks tersebut adalah A. Mendukung penggunaan produk olahan susu cempaka, B. Membandingkan produk olahan susu cempaka dengan produk susu lainnya, C. Memberikan argumen bahwa produk susu dapat mempercepat penurunan berat badan, D. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko yang berkaitan dengan penyakit jantung. Teks tersebut memiliki tujuan utama untuk mendukung penggunaan produk olahan susu cempaka dengan memberikan informasi tentang kandungan nutrisi dan manfaat kesehatan yang dimilikinya. Pernyataan seperti mengonsumsi produk olahan susu cempaka setiap hari merupakan cara yang luar biasa untuk memastikan Anda mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, serta informasi tentang penurunan berat badan, kekuatan tulang, perbaikan kesehatan jantung, dan pencegahan kanker. Semuanya bertujuan untuk membujuk pembaca agar menggunakan produk tersebut.